Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا نبينا رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, malam yang mulia, malam Jumat, kita bertemu dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam melanjutkan pembahasan mempelajari kitab Aqidatul Imam Syafi'i kama dawwanaha fi kutubihi aw rawaha anhu talamiduhu. Aqidah Imam Syafi'i sebagaimana dituliskan dalam kitab-kitabnya atau dilewatkan oleh murid-muridnya, sebuah kitab yang ilmiah yang dibangun, ditulis dari ucapan-ucapan yang sabit dengan sanad-sanad yang sahih yang ditulis oleh Syekh Nu'man bin Abdul Karim Al-Watr hafizahullahu taala. Kita sudah membahas muqaddimah dari buku ini tentang sedikit biografi tentang Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Kemudian metodologi penulisan buku ini, kenapa Syekh menulis buku ini dan bagaimana cara mengumpulkannya. Kemudian juga telah kita bahas bagaimana perjuangan Imam Syafi'i rahimahullahu taala di dalam mengajarkan agama Islam, berdakwah, bagaimana rintangan-rintangan beliau dalam menegakkan al-haq, berpegang teguh dengan kitab Al-Quran dan Sunnah, dan juga demikian pujian-pujian dari para ulama kepada Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Kemudian sekarang kita memasuki bab yang pertama dari kitab ini, bab ma jaa 'anil Imam Syafi'i rahimahullahu fi qoulihi ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bab perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu taala membawakan dalil firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini terdapat dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-56. Qala rahimahullah, Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Khalaqallahul khalqa li'ibadatihi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan para makhluk agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah ma'asyul muslimin rahimani wa rahimakumullah, tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di atas muka bumi ini bukan hanya untuk sekedar makan dan minum saja, bekerja, menikah, lalu mati, tidak. Tapi tujuan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala inginkan adalah agar manusia
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin flashback kembali mengingat bagaimana ibadah kita di bulan Ramadan, ya, lihatlah keadaan kita saat di bulan Ramadan, mengingatkan tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siang hari dengan berpuasa, malam harinya dengan salat tarawih, membaca Al-Qur'an, bersedekah, dan kebaikan-kebaikan yang amat banyak kita kerjakan di bulan Ramadan. Itu menunjukkan itulah sebenarnya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Jadi jangan aneh kalau ada orang yang rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah. Itulah memang tujuannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di atas muka bumi ini. Ya, bukan seperti orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Mereka hanya hidupnya mencari dan menumpuk sebanyak-banyaknya harta. Bahkan yang lebih parahnya tak pandang, tak peduli lagi mana yang halal dan mana yang haram. Dan ini terjadi saat ini di zaman akhir ini. Enggak peduli min aina akhadal mal, amin halal amin haram. Dari mana dia ambil hartanya, apakah dari yang halal ataupun dari yang haram. Maka tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di atas muka bumi ini memiliki hikmah yang sangat mulia, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah ini ma'asal muslimin wal muslimat adalah sepanjang masa, selama kita hidup di atas muka bumi ini sampai kita mati terus beribadah kepada Allah. Kita sholat terus sholat, kita berpuasa terus berpuasa sampai kita dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang Allah katakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah Rabbmu sampai datang al-yakin, yaitu kematian kepadamu. Ya, maka wajib dilaksanakannya sampai akhir hayat kita. Tidak boleh kita berhenti apapun keadaannya. Sakit kita tetap sholat. Tidak bisa berdiri, sholatnya kita duduk. Tidak bisa duduk, kita berbaring. Kalau berbaring nggak bisa sholat, ya sudahlah, disolatkan. Nah, gitu ya ibaratnya kan. Seperti itu. Dan ini faedah dari apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala, membawakan firman Allah surah Az-Zariyat ayat yang ke-56 ini adalah yang pertama sebagai bantahan bagi sebagian kelompok kaum muslimin yang mereka meyakini jika sudah sampai tingkat ma'rifat mereka tidak lagi sholat, tidak lagi puasa. Ya, ini biasanya dilakukan oleh tokoh-tokoh thariqat sufiyah yang mereka meyakini ada tingkatan-tingkatan, ada syariat, ada ma'rifat. Jika sudah sampai tingkatan ma'rifat, tak lagi sholat bagi dirinya, ya, nggak lagi sholat. Padahal ini hanyalah alasan mereka, orang-orang yang malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka buat tingkatan-tingkatan. Syariat itu hanya untuk murid-muridnya saja. Kalau dia sudah jadi guru sampai tingkat ma'rifat, nggak lagi sholat. Nah, ini sebenarnya akal-akal mereka saja. Orang-orang yang malas. Padahal Nabi SAW manusia yang termulia. Nabi SAW seorang Nabi, seorang Rasul, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, beribadah sampai mati. Sampai Nabi SAW sholat itu digotong oleh kaum muslimin, para sahabatnya sholat di waktu subuh. Gak bisa berdiri, digotong oleh para sahabatnya. Dan ini kok ada orang yang mengaku kalau sudah sampai ma'rifat mereka tidak lagi sholat. Ini bukan tingkatan ma'rifat, tapi tingkatan sesat namanya. Ya, dan nggak ada seperti dalam Islam. Justru kita beribadah kepada Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah sampai datang kematian kepada kita. Jadi nggak ada yang namanya tingkatan syariat ma'rifat. Itu hanyalah akal-akal bulus tokoh-tokoh mereka yang malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Faedah dari ucapan beliau wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwasanya ibadah itu sangat amat luas maknanya. Sebagaimana dikatakan Syekhul Islam Taimiyah rahimallahu taala dalam kitabnya Al-Ubudiyah, beliau mengatakan ibadah itu adalah
ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yarda minal aqwal wal af'al adh-dhahiratu wal batinah. Ismun jami', sebuah nama, sebuah ibadah yang Allah cintai dan Allah ridhoi, baik itu perkataan atau perbuatan, yang nampak ataupun yang tersembunyi. Ibadah bukan hanya sholat, ruku, sujud, baca Quran, umroh, haji, bukan. Tapi ibadah juga ada yang tersembunyi itu. Dan justru ibadah yang tersembunyi ini sangat besar pengaruhnya bagi ibadah-ibadah yang zahir, yang nampak. Ya, di antara ibadah-ibadah amalan yang tersembunyi adalah amalan hati. Seperti apa? Sabar. Gak ada yang tahu dalam hati kita. Ikhlas, amalan hati. Apalagi tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala juga amalan hati. Kemudian juga tentang rukun iman, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kitab-kitabnya, iman kepada para rasul, iman kepada hari kiamat, iman kepada takdir baik dan takdir buruk, itu adalah amalan hati. Jadi kalau kita sudah belajar, sudah beriman dengan benar, terus kita nggak sholat, dan jangan dikatakan kita adalah orang yang nggak beramal. Ini justru amalan yang sangat besar ini, masalah ini, amalan hati ini. Ya, orang mau sholat, orang mau ibadah, orang itu mau sholat, mau ngaji, itu kalau punya amalan hati, dia takut kepada Allah, dia miliki ini adalah rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan hati itu justru pengaruhnya sangat besar untuk amalan yang zahir. Ya. Kemudian di antara amalan hati, cinta kepada para sahabat, cinta kepada para istri-istri sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian membenci orang-orang yang sesat dan menyesatkan, termasuk amalan hati ini ibadah. Kemudian juga di antara ibadah hati, ya, rasa syukur, harap, rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ini amalan hati, termasuk ibadah. Jadi jangan dipersempit ibadah itu hanya yang ruku, sujud, baca Quran, enggak, banyak sekali ibadah. Ya, membantah tokoh-tokoh yang menyimpang, ahlu bid'ah juga termasuk ibadah, bahkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Syekhul Islam Taimiyah rahimallahu taala beliau mengatakan, ar-raddu 'alal mubtadi' mujahid, orang yang membantah pelaku bid'ah, ya, tokoh-tokoh bid'ah, ya, maka itu termasuk mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun itu ada porsi-porsinya, tidak semuanya orang itu membantah orang-orang yang menyimpang. Kalau kita para berilmu tidak semestinya seperti itu, karena bukan kapasitas kita untuk membantah, ya kan? Ilmu belum mumpuni, dalil juga masih belum hafal. Jangankan Sahih Bukhari, Arba'in Nawawi saja enggak hafal. Bagaimana mau membantah mereka tokoh-tokoh yang menyimpang? Maka ini ibadah amat sangat luas maknanya. Bukan hanya ruku, sujud, sholat, dan seterusnya, tapi ibadah-ibadah yang tersembunyi, ibadah qalbu, ibadah hati. Kemudian poin yang selanjutnya, faidah dari perkataan Imam Syafi'i wa ma khalaqtul jinna dalam ayat ini adalah bahwasanya ibadah hak khusus untuk Allah Subhanahu wa taala tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sering kita ucapkan dalam salat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami meminta pertolongan. Ibadah dan meminta pertolongan hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan moto seorang mukmin itu adalah kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, sesembelihanku, hidup dan matiku adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini motonya. Maka ibadah harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian doa termasuk ibadah. Maka doa harus kepada Allah. Tidak boleh berdoa kepada orang yang telah meninggal dunia, baik itu nabi ataupun yang lainnya, para wali. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadhurruka fa in fa'alta fa innaka minadh dhalimin. Jangan kamu berdoa kepada selain Allah sesuatu yang tidak bisa memberimu manfaat, tidak pula bisa menolak mudarat. Jika engkau tetap melakukan hal tersebut, maka sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Kata Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimallahu taala,
minadh dhalimin ay minal musyrikin. Ya, artinya orang-orang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Berdoa maka ibadah. Sebagaimana Nabi mengatakan ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah bagian daripada ibadah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah. Janganlah kalian berdoa bersama Allah sesuatu apapun yang lainnya. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Ini dalil-dalil seperti ini menunjukkan bahwa doa adalah ibadah. Kemudian juga berdoa kepada Allah di saat genting, istighosah namanya. Dan Allah sebutkan istastaghisuna rabbakum fastajaba lakum. Ketika kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di saat genting, Rasulullah ketika perang Badar berdoa kepada Allah sampai serai dengannya ridanya jatuh, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah kabulkan, Allah kirimkan bantuan ya berupa malaikat yang tidak nampak. Ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah. Kemudian di antara ibadah-ibadah yang lain banyak, menyembelih. Menyembelih adalah bagian daripada ibadah. Tidak boleh kita menyembelih diberikan untuk penunggu laut selatan, Niroro Kidul, atau kita menyembelih kepala kerbau kita lemparkan di kawah gunung berapi supaya enggak meletus. Nah, ini adalah kesyirikan besar. Karena apa? Karena menyembelih adalah ibadah, ibadah harus untuk Allah Subhanahu wa taala. Fasholli li rabbika wanhar, salatlah untuk Rabbmu dan lakukan sembelihkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, itu dalilnya. Ya, kalau ada orang-orang yang menyembelih untuk misalnya penunggu laut ataupun tumbal bangunan supaya kuat, maka ini telah terjatuh kepada kesyirikan akbar. La'anallahu man dabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini ibadah banyak dan ini ibadah harus untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin dari bab yang pertama ini dari perkataan Imam Syafi'i membawakan firman Allah Subhanahu wa taala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwasanya ibadah harus memenuhi dua syarat yang sering kita ketahui. Syarat ini yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah ittiba'. Ikhlas darinya adalah sebagaimana Allah mengatakan walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian siapakah di antara kalian yang paling bagus amalannya. Bukan yang paling banyak, tapi yang paling bagus amalannya. Kata Fudail bin Iyad, yang paling bagus itu adalah akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas dan yang paling sesuai dengan tuntunan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh ngarang-ngarang sendiri. Ya, apalagi sekarang ini musim-musim banyak orang yang merayakan perayaan-perayaan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka harus ditinjau dari dalil-dalil yang ada apakah benar apa tidak. Baik, ikhlas karena Allah belum cukup. Yang kedua harus sesuai dengan tuntunan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan itu dia sesuai dengan tuntunan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bila memenuhi 6 hal. Harus sesuai dengan 6 hal. Apa yang pertama? Dikatakan ikhlas, dikatakan ittiba, apa dikatakan ittiba sesuai dengan contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam harus memiliki 6 hal. Yang pertama harus sesuai waktunya. Ya, misal salat. Waktu salat telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah mengatakan innas salata 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu atas orang-orang beriman telah ditetapkan waktunya. Tak boleh salat subuh nanti jam 9 ya. Salat duha namanya. Ya, kecuali kalau memang dia bangun tidur enggak sadar sama sekali, ketika bangun sudah siang maka salat. Baik. Apalagi selain salat, puasa. Rasulullah SAW menyebutkan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in humma 'alaikum fa akmilu 'iddatas Sya'ban 30. Berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah kalian karena melihat hilal. Jelas waktu-waktunya, enggak boleh sembarangan.
nggak boleh mendahului atau dia terlambat. Ya, ini sudah jelas waktunya, nggak boleh ngarang-ngarang sendiri. Waktunya harus sesuai. Yang kedua, tempatnya harus pas. I'tikaf, di mana tempatnya i'tikaf? Di masjid. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Janganlah kalian menggauli istri-istri kalian sementara kalian sedang i'tikaf di dalam masjid. Maka i'tikaf yang sahih adalah di masjid jami' yang ditegakkan situ salat Jumat. Ya, i'tikaf masjid jami'. Kemudian tawaf juga demikian, enggak boleh tawaf di kuburan, mengelilingi kuburan tawaf dan seterusnya dalam rangka ibadah. Tawaf harus di Ka'bah. Wal yatawafu bil baitil atiq, kata Allah Subhanahu wa taala, tawaflah di Ka'bah, ya. Tidak boleh sembarangan tawaf di kuburan wali fulan dan wali fulan, tidak. Kemudian yang ketiga harus sesuai jumlahnya. Salat subuh 2 rakaat. Salat zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 3. Mungkin ada yang mengatakan, kenapa kok cuma segitu? Ya Allah tentukan, Rasulnya tentukan, tidak bisa dikarang-karang sendiri. Kalau menurut akal-akal mungkin sholat subuh kan mulia. Kalau kita tambah bagaimana? Lebih dari 2 rakaat, dari 3 jadi 4, seterusnya. Tidak bisa. Karena agama bukan dengan akal, tapi agama dengan wahyu. Makanya Al-Khalifatul Rasyid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi la kana asfalul khuf ya aula bil mashi min a'lahu." Sekiranya agama itu dengan akal, niscaya mahfusat khuf itu bawahnya lebih utama daripada atasnya. Paham ya musab khuf itu apa ya? Kalau kita safar dalam keadaan berwudu, kalau kita mau wudu lagi karena batal, kita cukup mengusap sepatu kita atau kaos kita di atasnya. Yang diusap di mananya? Atas atau bawah? Atasnya, padahal yang kotor yang mana? Yang di bawah. Secara akal demikian. Tapi inilah agama bukan karena akal. Agama berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan tuntunan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jumlah rakaat enggak boleh tambah-tambah. Subuh enggak boleh tambah 3. Kalau sesuai akal tambah lebih banyak, ya kan? Ya, semakin banyak semakin bagus. Tidak, harus sesuai jumlahnya. Waktunya harus sesuai, harus tepat. Tempatnya juga berkaitan tempat harus tepat, berkaitan tentang jumlah juga harus tepat jumlahnya. Kemudian yang selanjutnya harus sesuai jenisnya. Ya, berkurban. Jenisnya apa? Hewan ternak dari misal domba, kambing, unta, kerbau, sapi. Kalau dia yang berkurban dengan misalnya bebek, itik, enggak boleh. Ya, meskipun sama-sama menyembelih. Itu udah jenisnya masing-masing. Jenis hewan kurban. Kemudian juga misal kita zakat fitri harus dengan makanan pokok. Ya, makanan pokok penduduk setempat. Beras kalau di sini, ya. Tidak boleh dirubah dengan uang. Karena zaman dahulu sudah ada jual beli, ada dinar, ada dirham. Tapi Nabi SAW menyuruh bersedekah zakat fitri dengan apa? Makanan pokok penduduk setempat. Nah, seperti itu. Jenisnya harus sesuai. Kemudian yang kelima, harus sesuai juga caranya. Salat harus seperti Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam salatnya. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana melihat aku salat. Ya, khudhu anni manasikakum. Ambillah dariku cara manasik haji ataupun umrah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini caranya harus sesuai. Enggak boleh sembarangan. Kemudian sebab, ini yang penting, sebab kita beribadah sebabnya apa? Kita sholat 2 rakaat masuk masjid sebabnya apa? Ya, demikian pula dalam masalah ini, ya bulan ini Rabiul Awal ini ada sebagian orang yang merayakan tentang kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebut dengan Maulid Nabi atas dasar cinta kepada Nabi SAW. Sebabnya kenapa? Cinta. Baik, kalau kalian cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang harus dilakukan? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Jika kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ikutilah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seorang pepatah mengatakan, "Ta'sir rasula wa anta tudhiru hubbahu wa hadha mahalun fil qiyasi badi'u
"Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbul muti'u." Engkau memaksiati Rasul tapi ngakunya cinta sama Rasul. Ini merupakan kias yang sangat bertentangan. Jika seandainya cintamu itu jujur, benar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, niscaya engkau akan mentaatinya. Pertanyaannya, pernahkah Nabi sallallahu alaihi wasallam selama hidupnya merayakan hari kelahirannya? Adakah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah merayakannya? Adakah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, orang-orang yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala merayakannya? Bukankah ya mereka orang-orang yang sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Istri Nabi yang mulia Aisyah paling cinta kepada Nabi. Bahkan saking cintanya sangat cemburu istrinya Aisyah. Ketika Rasulullah bercerita tentang Khadijah, cemburu, padahal sudah meninggal orangnya, enggak ada, tapi masih cemburu. Sangat cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernahkah ia merayakan, menghidupkan ya kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam? Baik, ini ada tulisan yang sangat bagus dari Dr. Fadlan Faham Syahidullah taala dalam status beliau. Ini saya nukil di sini supaya sebagai bantahan bagi mereka yang merayakan Maulid Nabi. Kita sampaikan, terima enggak terima terserah. Ya, hidayah milik Allah Subhanahu wa taala, enggak ada paksaan. Baik. Mengapa tidak dijumpai dalam kitab-kitab hadis seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Musnad, Sunan dan Al-Muwatta karya Imam Malik? Di dalam kitab tersebut sebuah bab Majaa fil ihtifali bil Maulid Nabi. Hadis-hadis tentang perayaan Nabi. Kenapa tidak ada dalam kitab tersebut? Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Musnad, Muwatta Imam Malik, ya, kemudian Sunan Ibnu Majah dan seterusnya. Ada enggak dalam pembahasan tersebut? Kenapa tidak ada disebutkan? Apakah mereka itu tidak tahu ataukah mereka menganggap acara tersebut adalah acara yang sangat ringan, yang sangat garing ya dalam memenuhi hak Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kenapa mereka tidak menukil perayaan itu untuk kita? Ya, kita tanyakan sama mereka, orang-orang yang mengadakan acara tersebut. Oh, mereka mungkin akan membalas Nabi sallallahu alaihi wasallam ya lahir pada hari Senin dan Nabi katanya merayakannya dengan berpuasa hari Senin katanya. Ketika ditanya tentang puasa hari Senin, su'li'an yaumul Senin, maka Nabi mengatakan dzakal yaum wulidtu fihi wa unzila fihi al-wahyu. Hari itu, hari Senin itu adalah hari di mana aku dilahirkan dan hari di mana diturunkan wahyu kepadanya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan saya berpuasa. Itu dalil mereka mengadakan acara apa? Maulid Nabi. Baik, kita katakan kepada mereka, Nabi berpuasa pada hari kelahirannya, ini isyarat bahwa hari kelahiran beliau bukanlah hari raya. Kenapa? Karena puasa di hari raya itu tidak diperbolehkan. Hari raya Idul Fitri boleh puasa enggak? Ini bantahan untuk mereka. Paham enggak kira-kira? Ya, mereka mengatakan seperti itu kan, mengatakan bahwasanya hari raya Rasulullah berpuasa di hari Senin, merayakan hari kelahirannya. Justru ketika hari raya itu tidak boleh berpuasa. Nah, kemudian kata beliau juga, Alhamdulillah taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sholat gerhana hanya 1 atau 2 kali dalam masa hidupnya, baik gerhana bulan atau matahari. Tapi ada 37 riwayat yang menjelaskan, menerangkan kepada kita tentang tata cara dan apa yang dibaca oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ketika melaksanakan sholat gerhana. Anehnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup bersama para sahabat sebagai nabi dan sebagai rasul selama 23 tahun lamanya. Tak ada satupun riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya merayakan hari kelahiran. Jika ada, pasti sudah ratusan riwayat kita dengar dari mereka para sahabat. Sedangkan sholat gerhana yang 1 atau 2 kali saja Nabi SAW sudah meriwayatkan 37 yang kita dengar dari para ulama hadis-hadisnya. Nah, ini selama 20 tahun sehidup sebagai Nabi dan Rasul, tidak ada satu riwayat dari mereka.
wala min sahabat, ya, tidak dari para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Harusnya jika ada maka mereka melakukannya, ya, meriwayatkan dari Nabi SAW, bahkan ratusan mungkin kita dengar riwayat tersebut. Baik. Yang selanjutnya mungkin ada yang mengatakan kan banyak maslahatnya kita mengumpulkan kaum muslimin, ya. Dengan tersebut menumbuhkan semangat cinta Nabi, kemudian menjadikan sarana persatuan untuk umat, katanya kan. Maka dijawab, jika alasannya menumbuhkan cinta Nabi, harusnya alasan ini sudah dipakai para salaf terdahulu untuk membuat acara tersebut karena mereka orang yang paling cinta Nabi. Jika alasannya karena menumbuhkan cinta Nabi, maka para salaf dahulu dari kalangan para sahabat sudah merayakannya karena mereka orang yang paling cinta dengan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu kenyataannya apa? Mereka tidak melakukannya. Alasannya mungkin karena untuk mempersatukan umat, biar umat bersatu. Jika itu alasannya, maka tentu hal tersebut juga sudah dipakai oleh mereka para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kenapa? Di zaman itu sudah ada perpecahan, sudah ada peperangan, ya, perang Jamal, perang Siffin, perang Nahrawan, bersama-sama kaum muslimin perang. Jika seandainya itu dalam rangka menumbuhkan persatuan, tentu hal tersebut sudah dilakukan oleh mereka para sahabat, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Paham ya? Baik, maka beliau membawakan perkataan Imam Malik, "Ma lam yakun fi zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu dinan, falam yakun al-yawmu dinan." Apa yang di zaman Nabi dan para sahabatnya bukan termasuk agama, hari ini pula bukan termasuk agama. Apa yang dahulu di zaman Nabi SAW bukan dikatakan sebagai hal ibadah, hari ini bukan termasuk sebagai hal dianggap sebagai ibadah. Ya, ini dia harus kita jelaskan. Maka senjatanya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala ketika berdebat dengan orang-orang, ya, tokoh-tokoh menyimpang, Imam Ahmad cukup mengatakan, mana salafmu dalam masalah ini? Mana pendahulumu dalam masalah ini? Apakah Abu Bakar merayakannya? Apakah Umar merayakannya? Utsman merayakannya? Ali merayakannya? Bukankah mereka orang-orang yang jelas-jelas dekat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Ya. Baik, kita sampaikan kul kalimataka wamdi. Sampaikan kalimatmu dan berlalulah. Mau terima silakan, enggak silakan. Ya, kita menyampaikan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi dikatakan sebagai ittiba, mengikuti sunnah Nabi harus 6 syarat. Sesuai dengan waktunya, tempatnya, jumlahnya, kemudian jenisnya, caranya dan sebabnya, ya. Baik. Kita sampaikan ini ma'asal muslimin karena kita cinta kepada mereka kaum muslim. Supaya mereka tidak tersesat, supaya mereka ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian selanjutnya, bab yang selanjutnya, ma jaa'a al-Imam Syafi'i rahimahullahu fi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'allama ummatahu tauhid. Bab apa yang datang dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada umatnya tentang at-tauhid. Ma'as muslimin, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Dibawakan di sini dengan riwayatnya dari Muhammad bin Aqil bin Ashar al-Faqih. Dia mengatakan, ja'a rajulun ilal Muzani. Telah datang seseorang kepada al-Imam Muzani. Beliau adalah murid daripada Imam Syafi'i rahimallahu taala. Punya kitab namanya Syarhus Sunnah lil Imam Muzani. Ya. Kemudian fasa'alahu an syai'in minal kalam. Beliau ditanya tentang ilmu kalam, ilmu filsafat. Ini telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, bagaimana para ulama itu mencela habis tentang ilmu kalam. Bahkan tokoh ilmu kalam sendiri menyesal di akhir hidupnya. Ya, seperti Fakhruddin Ar-Razi, ya, tokoh filsafat, menyesal. Beliau membuat sebuah syair, dalam syairnya dia mengatakan nihayatu iqdamul uqul iqal. Ya, akhir dari mempelajari ilmu filsafat adalah kegilaan, kebodohan. Wa ghayatus sa'il alamin adh-dhalam,
dan berusaha untuk mempelajari ilmu kalam adalah kesesatan. Wa arwahuna fi wahsyatin min jusumina wa hasil dunyana adan wa bal, dan arwah-arwah kami dalam jasad kami gersang, dan hasil dari mempelajari ilmu kalam adalah kehinaan, adan wa bal. Falam nastafid min bahsina tuli umrina, kami tidak pernah mendapatkan manfaat dari mempelajari ilmu kalam selama hidup kami. Siwa an jama'na qila wa qalu, kecuali hanya mengumpulkan perkataan fulan, katanya demikian. Enggak ada manfaatnya. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullahu taala menyebutkan tentang orang yang mempelajari ilmu kalam, beliau katakan hukumanku fi ahlil kalam, orang yang mempelajari ilmu filsafat, an yutrabu bil jarid, dipukul dengan pelepah kurma, yuhmalu alal ibil wa yutafu bihim al masyair wal qabail wa yunadi alaihim hada jaza man tarakal kitaba wa sunnah. Ya, hukumanku bagi orang yang mempelajari ilmu filsafat adalah yaitu dipukul dengan pelepah kurma, dinaikkan di unta, diarak keliling kampung sambil diteriaki mengatakan, inilah balasan bagi orang yang meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, wa aqbala al-kalam, dan lebih memilih mempelajari ilmu filsafat. Tapi sungguh aneh, di kampus-kampus itu banyak diajarkan ilmu filsafat ini, mereka berbangga-bangga dengan ini, padahal tokohnya sendiri sudah taubat, menyesal dengan pelajaran ilmu kalam ini. Ya, tapi itulah syaitan terus menggoda manusia, menyesatkan manusia dari jalan apapun. Faqala, maka Imam Ghazali rahimahullahu taala mengatakan, inni akrahu hada, aku sangat membenci yang namanya ilmu filsafat. Bal anha anhu, justru aku larang kalian mempelajarinya. Tidak boleh mempelajari ilmu kalam. Kama naha anhu Syafi'i rahimahullahu taala, sebagaimana juga Imam Syafi'i rahimahullahu taala melarang mempelajari ilmu filsafat atau ilmu kalam ini. Baik, insyaallah kita lanjutkan ba'da salatil isya biidznillah taala. Wa sallallahu alaihi wa Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kaum muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Aqidah Imam Syafi'i rahimahullah taala yang ditulis oleh Syekh Nu'man bin Abdul Karim Al-Batrah hafizahullah taala. Terakhir tadi kita bahas tentang ucapan Imam Al-Muzani rahimahullah taala ketika beliau ditanya tentang ilmu kalam, ilmu filsafat. Beliau mengatakan, ini akrahu hada, sesungguhnya saya membenci ilmu filsafat. Bal anha anhu, bahkan saya melarang untuk mempelajari ilmu kalam. Kama naha anhu Syafi'i rahimahullah ta'ala, sebagaimana juga Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala melarang mempelajari ilmu filsafat. Walaqad sami'tu Syafi'iyya yaqul, aku mendengar Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, su'ila Malik al-kalami wa tauhid, Imam Malik ditanya tentang ilmu kalam, ya, ilmu filsafat dan tauhid. Faqala Malikun, maka Malik menjawab, muhalun an yadhunna bin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu 'allama ummatahu al-istinja wa lam yu'allimhum at-tauhid. Sangat mustahil, ya, orang yang menyangka bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada umatnya tentang istinja, tata cara buang hajat dan membersihkannya, walam yu'allimhum tauhid, tetapi Nabi belum mengajarkan dan tidak mengajarkan kepada umatnya tentang tauhid. Kalau kita lihat dalam riwayat ini, Imam Al-Muzani mendengar dari gurunya Imam Malik, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Syafi'i rahimahullah juga mendengar dari gurunya, yaitu Imam Malik, Imam Darul Hijrah, ya. Dan inilah ilmu akidah, bukan ngarang-ngarang sendiri, tapi betul-betul dengan, ya, bersumber dari kalangan dari para ulama
kemudian sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Malik, Imam Darul Hijrah, sangat mustahil jika mereka menyangka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada umatnya tentang bagaimana tata cara beristinja, ya, buang hajat. Tapi Nabi belum mengajarkan kepada umatnya tentang tauhid. Wa tauhidu ma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Tauhid itu adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, umirtu an uqatilan nas. Saya diperintahkan untuk memerangi manusia. Memerangi itu bagaimana? Diperangi pakai pedang gitu? Tidak, ya. Maksudnya memerangi di sini dengan hujah dan bayan, penjelasan. Tapi kalau umirtu an aqtulan nas, saya diperintahkan untuk membunuh manusia, baru beda. Ini jadinya uqatil, memerangi, bukan qatala yaqtul, bukan membunuh, ya, tapi memerangi dengan penjelasan, dengan hujjah. Hatta yaqulu, sampai mereka mengatakan la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Faman qala la ilaha illallah, siapa yang telah mengucapkan la ilaha illallah dalam hatinya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan seperti orang-orang munafik yaquluna fi alsinatihim ma laysa fi qulubihim, mengucapkan dengan lisan-lisan mereka yang tidak ada dalam hatinya. Ini orang-orang munafik seperti ini, ya, pandai berdusta, pandai berbohong, menyembunyikan kekufurannya. Dia betul-betul mengucapkan la ilaha illallah, meyakini tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Asama min malahu wa nafsahu, maka akan terjaga darahnya dan hartanya. Illa bihaqqi wa hisabuhu Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan haknya dan hisabnya ada sisi Allah Subhanahu wa taala. Faman usima bihi dan wa ma fahuwa haqiqatut tauhid. Siapa yang telah terjaga darah dan hartanya, dialah orang-orang yang telah merealisasikan tauhid dengan benar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Imam Syafi'i rahimahullah taala telah menjelaskan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umatnya tentang tauhid, akidah yang benar. Bahkan di dalam kitab beliau Ar-Risalah, ya, kitab fikih ini, kitab fikih, tapi di mukadimah beliau, panjang sekali mukadimahnya, berisi tentang tauhid. Tauhid dari rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, semua dijelaskan. Padahal kitabnya kitab Ar-Risalah, kitab fikih. Tapi beliau menjelaskan mukadimahnya sangat luar biasa tentang tauhid, ya, khususnya tauhid ibadah. La ilaha illallah, tidak ada yang berhak untuk disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini kunci seorang itu memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Dia beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian meninggalkan segala bentuk kesyirikan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada rukun tauhid, ada syarat-syarat tauhid. Ya, rukun tauhid ada dua, an-nafi wal isbat, menetapkan dan meniadakan. Menetapkan, meniadakan tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan menetapkan hanya Allah yang berhak untuk disembah. Kemudian syarat-syarat tauhid ada 7. Siapa yang hafal? Dalam syair disebutkan wa fi syuruti sab'atin qad tujidat wa fi nususil wahyi qad waradat. Dengan syarat 7, ya, telah diikat dari nas-nas yang telah datang. Fa innahu lam yantafi' qa'iluha illa haitsu yastaqbiluha. Sesungguhnya tidak bermanfaat orang yang mengucapkan la ilaha illallah kecuali dengan menyempurnakan 7 syarat tersebut. Yang pertama, al-ilmu, dia harus betul-betul mengetahui tentang kalimat tauhid la ilaha illallah, konsekuensinya, ya, beriman dari kalimat tersebut, ilmu tentang kalimat tauhid la ilaha illallah. Yang kedua, al-yakin, meyakini dengan sebenar-benarnya, ya, balasan bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan ancaman bagi orang yang tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-ilmu wal yakin wal qabul, menerima kalimat tauhid dengan jujur dalam hatinya. Tidak seperti orang munafik sebenarnya kita katakan tadi. Wal inqiyad, tunduk dan patuh dari kalimat la ilaha illallah tersebut. Ketika kita sudah mengikrarkan kalimat la ilaha illallah, mentiadakan segala sesembahan dan menetapkan hanya Allah yang berhak disembah. Wal ikhlas, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala.
bukan karena paksaan, ya bukan untuk menyembunyikan kekufurannya, tapi betul-betul ikhlas karena Allah. Dan yang ketujuh, wal mahabbah, wal ilmu, wal yaqinu, wal qabulu, wal inqiyadu, kemudian wasidqu, jujur, wasidqu, wal ikhlas, wal mahabbah. Itu syarat kalimat la ilaha illallah. Baik. Jadi bab yang kedua ini mengajarkan bahwasanya Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada umatnya tauhid, dan tidak ada satupun ajaran dalam Islam ini kecuali telah dijelaskan oleh Nabi SAW. Makanya orang Yahudi bertanya kepada sahabat, hal 'allamakum nabiyyukum kulla syai'? Apakah nabimu mengajarkan segala sesuatunya? Maka sahabat tersebut mengatakan, na'am, hatta al-khira'ah. Betul, sampai adab buang hajat dijelaskan oleh Nabi SAW. Ini dia. Maka sahabat Abu Dzar Al-Ghifari rahimahullah taala mengatakan, "Tarokana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma yuqallibu ta'il janahi fil hawa illa qad buyina lakum." Karena Rasulullah meninggalkan kami, tidaklah seekor burung mengapakkan kedua sayapnya di udara kecuali telah dijelaskan. Lalu beliau mengatakan, "Ma baqiya syai'un," membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yubaidu minan nar illa qad bu'ina lakum." Tidak ada satupun yang bisa mendekatkan dirinya ke dalam surga dan menjauhkan dirinya dari api neraka kecuali telah dijelaskan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, agama telah sempurna. Sebagaimana Allah katakan, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinan." Hari ini telah kusempurnakan Islam sebagai agama kalian. Telah kucukupkan nikmatku atas kalian dan telah kuridhoi Islam sebagai agama kalian. Maka enggak boleh kita mengada-ngada, oh kan ini baik, ini baik. Kata Imam Malik rahimahullah taala, "Man istahsana faqad syara'a." Siapa yang menganggap baik sebuah amalan yang padahal belum ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah membuat syariat baru. Dalam perkataan beliau yang lain, ya, man za'ama man istahsana, barang siapa yang menganggap perbuatan baik yang tidak pernah dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad khana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menganggap ucapan baik atau perbuatan baik ibadah yang tidak dikerjakan dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu dia katakan ini baik, ya maka telah menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyelisihi risalah. Kenapa? Karena Allah telah menyempurnakan Islam sebagai agamanya. Tidak perlu ditambah-tambah, tidak perlu kurangi, cukup pasti saja. Semua telah diajarkan, baik dalam bab buang hajat sekalipun sampai masalah yang paling besar, tauhid, peperangan, adab, nikah, semuanya telah dijelaskan oleh Nabi SAW. Sempurna sudah. Ya, baik. Kemudian bab yang selanjutnya kita akhiri, bab yang selanjutnya, bab yang ketiga. Ma jaa al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala fi wujubil ikhlas lillahi fil qawli wal amal. Apa yang datang dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala tentang wajibnya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam ucapan dan amalan. Wajibnya untuk ikhlas dalam ucapan dan amalan. Al-Rabi' bin Sulaiman Al-Maradi, dari Rabi' bin Sulaiman Al-Maradi an Imam Syafi'i, dari Imam Syafi'i dengan riwayatnya, dia mengatakan, wa an yukhlisan niyyata lillahi fi ma qala wa amila. Hendaknya setiap diri kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dalam ucapan dan dalam perbuatan, dalam amalan. Fa innallaha yakfi mimma siwahu wa la yakfi minhu syai'un ghairuh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencukupi hamba-hambanya dari selainnya, dan semua hamba tersebut selain Allah Subhanahu wa taala tidak bisa mencukupi ya dirinya. Ini menunjukkan bahwasanya kita harus senantiasa introspeksi. Setiap mau beramal harus menghadirkan niat terlebih dahulu. Saking pentingnya pembahasan niat ini, para ulama menyebutkan hadis-hadis tentang innamal a'malu binniyat
di dalam kitab-kitab mereka. Sahih Bukhari ada hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat. Ya, Imam Nawawi dalam Arba'in Nawawi juga demikian, innamal a'malu binniyat. Dalam kitab Arba'una Hadisan fi Tarbiyati wal Manhaj juga demikian, innamal a'malu binniyat. Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala dalam kitabnya Umdatul Ahkam juga, innamal a'malu binniyat. Ini apa tujuannya? Tujuannya agar kita melek kembali, sadar kembali apa tujuan kita ini. Mau berbicara apa tujuannya? Mau beramal apa tujuannya? Kan dalam masalah ini sangat berat masalah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Makanya Imam Sufyan Az-Zawri rahimahullahu taala mengatakan, ma'alaktu syai'an asyaddu min niyyati. Tidaklah aku mengobati perkara yang paling berat melainkan niatnya. Kenapa? Hati berbolak-balik, taqallab baina usbu'ain asabi ar-rahman, di antara jemari-jemari Allah Subhanahu wa taala. Insya'a azza wa in sya'a qama. Kalau Allah berkehendak, Allah akan palingkan dia, sesatkan dia. Kalau Allah berkehendak, Allah akan jadikan dia orang istiqamah. Maka berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala ta'atik ila ta'atik. Ini ya, wajibnya untuk ikhlas dalam setiap amal dan perbuatan, apalagi bagi kita yang telah mengikrarkan diri sebagai pembela agama, berjuang dalam agama, sebagai seorang dai, sebagai talibul ilmi, harus betul-betul introspeksi kembali niat kita. Dalam ucapan dan amal perbuatan kita haruskan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai dakwah kita hanya untuk mencari muka orang. Ya, hanya untuk mencari sesuap nasi, mendapatkan keuntungan duniawi saja. Hati-hati masalah ini. Ya, innamal a'malu binniyat. Maka asal muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengajarkan kepada kita wajibnya ikhlas dalam setiap amal dan perbuatan. Kita berdoa kepada Allah tentunya agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita ikhlas dalam setiap amalan. Ya, memang berat, ucapannya ringan, ikhlas ya akhi, ikhlas, tapi nggak tahu hatinya. Casingnya luar biasa, wah luar biasa, nampaknya ikhlas luar biasa, tetapi hatinya penuh dengan riya, nggak tahu dalam masalah ini. Makanya Nabi SAW mengatakan, wa inna rajula ya'malu bi'amali ahli jannah hatta yakuna bainahu wa bainaha dirah fa yasbiqu al-kitab dakhala. Ada seorang yang beramal dengan amalan penduduk surga, luar biasa taatnya, sampai jarak surga antara dirinya dengan surga itu hanya satu hasta saja, tetapi catatan takdir merubahnya sehingga dia beramal dengan amalan penduduk neraka dan akhirnya masuk neraka. Kenapa? Bisa jadi karena niat yang tidak ikhlas. Allah palingkan dia, yang darinya ikhlas tidak ikhlas, yang dari muslim menjadi kafir, yang jadi ahlu sunnah menjadi bid'ah. Kenapa ahlu bid'ah? Kenapa? Kan demikian, karena dia tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam masalah ini ya. Baik. Dan kata beliau, wa an yukhlisan niyyah lillahi fima qala wa amila. Hendaknya kita dalam setiap ucapan dan perbuatan, karena Allah Subhanahu wa taala mencukupi hamba-hambanya dari selainnya, namun selain Allah tidak bisa mencukupi hamba-hambanya. Di sini ada wajibnya kita tawakal kepada Allah. Allah mengatakan, wa may yatawakkal fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Apa itu tawakal? Kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, beliau mengatakan sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah, kejujuran hati dalam bergantung kepada Allah. Fi istijlabil masalih wa daf'il madar, dalam mendapatkan maslahat-maslahat dan menolak mudarat min umuri dunya wal akhirah, dari perkara dunia ataupun perkara akhirat. Tawakal bukan kita pasrah, tapi tawakal harus ada usaha, sebab ada akibat. Ya, harus ada usaha. Meskipun terkadang usaha itu tidak
sesuai dengan hasil, tidak sesuai dengan apa yang kita usahakan. Karena Allah Maha berkehendak. Manusia punya kehendak, Allah juga punya kehendak. Ya. Dan tawakal bukan berarti kita malas-malasan, tapi ada usaha. Dan tawakal ini maksud muslimin termasuk ibadah hati. Makanya Nabi SAW mengatakan, wah, ketika datang seorang bertanya kepada Nabi, wasiatkan kepadaku ya Rasulullah, tapi singkat. Di antara wasiatnya apa? Wa ajmili ya'sa mimma aidin nas. Jangan kamu selalu merasa butuh atau minta bantuan kepada manusia. Artinya wa ajmili ya'sa mimma aidin nas. Jangan kamu itu berharap berlebihan kepada manusia. Orang yang terlalu berharap bergantung kepada manusia berlebihan, saya pastikan dia menyesal. Karena manusia la haula wala quwwata illa billah. Manusia berubah-ubah. Dahulunya dia cinta menjadi benci. Dahulunya dia sayang menjadi lawan, teman menjadi musuh. Ya, dahulunya dia luar biasa, sekarang musuh dalam selimut, enggak tahu. Itu manusia, maka jangan tawakal kepada manusia, bantu kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Hidup. Fatawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kalian kepada Rabb yang Maha Hidup, tidak pernah mati. Ya. Ini. Wa ajib ya'sa fi ma'idin nas. Jangan banyak berharap kepada manusia, menyesal nanti kita. Ya. Nah, dan ini yang harus kita lakukan dimanapun kita berada, maksud muslimin. Jadikanlah rasa tawakal ini, gantungkan hati kita ini, harap kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan demikian Allah akan memudahkan segala urusan kita, membantu kita, dan tentunya ridho Allah yang kita cari bukan ridhonya manusia. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Ma'iltamas ridho Allah bi sakhatin nas, radhiyallahu anhu wa arda anhu nas." Siapa yang mencari ridhonya Allah meskipun membuat manusia murka, maka Allah ridho kepadanya dan manusia yang lain pun akan ridho kepadanya. Tapi sebaliknya, jika dia mencari ridhonya manusia mengalahkan murkanya Allah, maka Allah murka kepadanya dan membuat manusia murka. Gantungkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pembahasan di bab yang ketiga. Insyaallah di pembahasan selanjutnya kita masuk tentang perkataan Imam Syafi'i yang menisbatkan, menetapkan adanya asma wa sifat tanpa takyif, tanpa tasybih dan seterusnya. Sebagaimana kita bahas, ini adalah akidah Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala yang ditulis oleh beliau dalam kitabnya dan diriwayatkan oleh murid-murid beliau dengan sanad-sanad yang sahih. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita ke jalan ketaatan, menjadikan kita hamba-hamba istiqamah tentunya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semuanya ke dalam jannah-Nya dan surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Tayyib, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.